Selanjutnya bagian C yang 5 meter. Jadi karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrocoulomb dan minus 30 mikrocoulomb yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flow listrik. Dan kerapatan flow listrik yang pertama, bola yang pertama itu sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat 100 kali 2 kuadrat per 5 kuadrat didapatkan hasilnya 16. Lalu yang kedua, rho S dikali A kuadrat per R kuadrat itu min 30 dikali 4 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan min 19,2. Untuk dia totalnya itu kita jumlahkan kedua kerapatan flux ini, didapatkan hasilnya minus 3,2. Untuk mutlak kerapatan flux totalnya itu sama dengan mutlak dari minus 32 dan didapatkan 3,2 mikrocoulomb per meter kuadrat. Untuk yang D, di mana angkanya 8 meter. Jadi semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari. Untuk flux pertama itu 6,25, yang kedua hasil dari rho S kali A kuadrat per R kuadrat 100 kali 2 kuadrat per 8 kuadrat. Untuk yang kedua itu minus 30 kali 4 kuadrat per 8 kuadrat minus 7,5. Dan yang ketiga 6 kali 6 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 3375. Untuk flux totalnya itu kita tambahkan ketiga-tiganya dan didapatkan hasilnya 2125 mikrocoulomb per meter kuadrat. Untuk selanjutnya nomor 6, misalkan kerapatan flux sama dengan 100 XY per Z kuadrat tambah 1 kali AX ditambah 50 X kuadrat per Z kuadrat tambah 1 AY dikurang 100 X kuadrat YZ per Z kuadrat tambah 1 dikuadratkan dikali AZ. Kemudian ditanya muatan total yang terlingkung permukaan bola kecil yang mempunyai jari-jari 1 mikro-m dan berpusat di 1 μm dan berpusat di titik A 5, 8 dan 1 dan titik B 0, 10 dan min 2. Baik. Untuk jawabannya itu karena jari-jarinya 1 mikrocoulomb, maka rumus menemukan bola itu 4/3 kali pi R pangkat 3. Untuk setelah dijabarkan 4/3 pi dikali R pangkat min 5 dipangkatkan 3. Untuk hasilnya itu 4,18 dikali 10 pangkat min 18. Untuk yang titik yang pertama itu Q sama dengan rho dx per rho x ditambah rho dy per rho y ditambah rho dz per rho z dikali delta v volume. Dan kita substitusi dx nya, dimana dx itu 100 xy per z kuadrat ditambah 1 dan rho x tetap rho x ditambah dy nya 50 x kuadrat per z kuadrat tambah 1 untuk rho y tetap, dan dz itu minus 100 x kuadrat yz per z kuadrat ditambah 1 kuadrat per rho z dikali delta v. Setelah disederhanakan kita didapatkan 100 y per z kuadrat ditambah 1 ditambah 0 ditambah rho dikali minus 100 x kuadrat yz per z pangkat 4 ditambah 2z kuadrat ditambah 1 per rho z dikali delta v. Setelah kita lebih sederhanakan lagi, 100 y per z kuadrat ditambah 1 tadi tambah Q sama dengan 100 y per z kuadrat ditambah 1 ditambah minus 100 x kuadrat y dikali z pangkat 4 ditambah 2z kuadrat ditambah 1 dikurang 4z pangkat 3 jadi ditambah 4z lalu dikali minus 100 x kuadrat yz per z pangkat 4 ditambah 2z kuadrat ditambah 1 dikuadratkan
dikali dengan delta V. Ya, didapatkan hasil dari ini. Kemudian yang P titik P itu rumusnya 100 dikali 8 per 1 kuadrat ditambah 1 dikali ditambahkan minus 100 dikali 5 kuadrat dikali 8 dikali dengan 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 4 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 dikali minus 100 kali 5 pangkat 2 dikali 8 dikali 1 per 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 dan dikuadratkan dikali delta V. Bisa kita sederhanakan lagi, kita dapatkan ya 400 ditambah minus 80.000 ditambah 160.000 per 16 dikali delta V nya itu 4,18 kali 10 pangkat 18 seperti yang sudah didapatkan sebelumnya. Dengan hasil akhirnya itu setelah kita kalkulasikan 2,26 dikali 10 pangkat min 14 kolom. Selanjutnya titik 0, 10 dan min 2. Untuk rumusnya itu sama 100y per z kuadrat tambah 1 ditambah minus 100x kuadrat y dikali z pangkat 4 ditambah 2z kuadrat ditambah 1 dikurang 4z pangkat 3 ditambah 4z dikali minus 100x kuadrat yz per z pangkat 4 ditambah 2z kuadrat ditambah 1 kuadrat yang dikuadratkan dikali delta V. Dan setelah kita substitusikan, setelah kita sederhanakan, didapatkan 200 ditambah 0,0656 dikali 4,18 dikali 10 pangkat 18. Nah, hasilnya akhirnya itu 836,27 dikali 10 pangkat min 18 kolom. Baik, nomor 37. Hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Dengan ada PA itu titik A 1, 2 dan 3 dan B 2 setengah pi dan 3, lalu ada 2 setengah pi dan setengah pi. Baik, untuk yang pertama itu 1, 2 dan 3. Dengan D-nya itu 4x pangkat 3 y pangkat 3 z kedua ax ditambah 3x pangkat 4 y pangkat 2 z kuadrat ay ditambah 2x kuadrat y kuadrat z az. Dan div D-nya itu ax dikali rho per rho x ditambah ay kali rho per rho y tambah az kali rho per rho z dikali D yang tadi 4x pangkat 3 y3 z2 ax ditambah 3x4 y2 z2 ay ditambah 2x kuadrat y kuadrat z kali az. Kemudian kita substitusikan rho per rho x itu kali 4x pangkat 3 y pangkat 3 z kuadrat ditambah rho per y dikali 3x pangkat 4 y kuadrat z kuadrat dan ditambah rho per z dikali 2x kuadrat y kuadrat dikali z. Didapatkan 12x pangkat 3 y pangkat 3 z pangkat 2 ditambah 6x 4 y kuadrat z kuadrat ditambah 2x kuadrat dikali y kuadrat. Hasilnya itu sama dengan 988. Kemudian untuk titik B yang selanjutnya D sama dengan Z sin V AP A rho ditambah Z cos V A V ditambah rho sin V AZ. Dan div D itu sama dengan 1 rho seper rho dikali 2 per 2 rho